Baik, untuk inverse matrix, soal yang pertama, itu kita diminta untuk menentukan solusi SPL dengan mencari inverse dari matriks koefisien. Di sini kita udah punya untuk persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Selanjutnya, kita masukkan persamaan ini ke matriks perluasan. Kita buat matriks perluasannya, terus kita sandingkan dengan matriks identitas 3 kali 3. Berikutnya, kita lihat di sini. 0, 1, itu kita kan perlu satu utama di sini. Makanya kita bisa menaruh baris yang kedua ini dijadiin baris pertama. Atau kita pakai OBE, B1 ditukar dengan B2. Nah, kita punya di sini jadinya kita tukar. Ini jadi baris 1, ini jadi baris kedua. Terus jangan lupa di sini kita juga tukar. Ini jadi baris pertama, ini jadi baris kedua ya. Jadi dari sini yang tadinya baris 1 jadi baris kedua, yang tadinya baris 2 jadi baris pertama. Jadi konsep dari inverse pakai OBN itu dia kalau misalnya di sini dilakukan OBE, maka yang matriks di sini juga dilakukan OBE. Jadi 2 kali kerja. Nah, berikutnya kita lihat di sini. Di bawah satu utama itu harus 0. Nah, yang ini kan udah 0 ya, jadi nggak perlu kita apa-apain baris 2. Yang ini masih 2, jadi kita punya PR harus jadi 0 ini. Caranya menggunakan OBE yang ketiga. Ini dikali ya, min 2 dikali B1 ditambah B2. Jadi ini jadi 0, udah 0 ya, berarti. Terus jangan lupa baris 3-nya, ini juga berubah. Selanjutnya kita ke sini. Ini sebelumnya kita lihat dulu nih di sini. Ternyata di sini masih 2. Ini kan harus jadi satu utama ya. Makanya gimana supaya dia jadi 1? Dikali sama setengah kan? Makanya di sini dia baris keduanya dikali sama setengah. Berarti di sini baris keduanya aja yang berubah. Jangan lupa di sini juga berubah ya. Selanjutnya, di sini di bawah satu utama itu harus 0. Karena di sini masih min 5, jadi kita lakukan OB yang ketiga. Dikali jadi min 5 dikali B2 tambah B3. Di sini udah 0 ya. Jangan lupa yang ini juga berubah. Selanjutnya, ini harus jadi satu utama. Makanya gimana supaya jadi 1? Kita kali sama setengah. Makanya di sini kita kali sama setengah. Terus baris ketiganya di sini ada 1 ya. Jangan lupa ininya juga berubah. Selanjutnya, di sini di atas satu utama yang baris kedua itu harus 0. Karena kita mau membentuk BB reduksi. Makanya di sini dikali min 3B2 tambah B1. Di sini udah 0. Terus jangan lupa yang sebelah sini itu juga berubah. Kita lanjut. Nah, ini yang jawaban sebelumnya yang terakhir kita kerjain di slide sebelumnya, ya. Kita lihat lagi di sini masih min 1, berarti harus jadi 0. Berarti kita kali di sini. B1 dikali 1 ya. Kalau kita tulis ditambah sama B1. Nah, di sini udah 0. Jangan lupa di sini baris satunya berubah juga. Lanjut kita ke sini. Sebelumnya, kita harus meng-highlight di sebelah sini, tinggal sebelah sini nih yang belum 0. Untuk 0, kita kali sama min 1. Makanya di sini minus. Berarti ini semua, ini udah jadi matriks identitas. Jangan lupa tadi karena dikali min 1 ya, di baris keduanya ini berubah. Nah, di sini perlu diperhatikan kalau misalnya yang matriks sebelah sini udah jadi matriks identitas, berarti matriks yang sebelah sini itu merupakan inverse-nya. Oke.
Nah, caranya kita lihat lagi kalau pertanyaannya itu ternyata adalah solusi SPL. Kalau pertanyaan solusi SPL, berarti matriks ini, si inverse ini, kita kalikan sama 321. Apa ini 321? 321 ini diambil dari sini. Dari soal ya. Nah, kita melakukan perkalian matriks seperti biasa. Sebentar dulu. Jadi, ini min 1/4 ini kita kali 3, ditambah 0 dikali 2, terus ditambah min 1 dikali 1. Ini nanti hasilnya adalah minus 1/4. Terus lakukan hal yang sama ini min 3/4 dikali 3 juga, 1 dikali 2, min 1/2 dikali 1, hasilnya adalah min 3/4. Sama nanti 5/4 dikali 3, min 1 dikali 2, sama 1/2 ditambah 1, itu juga nanti hasilnya 9/4. Nah, ini tuh artinya apa? Artinya min 1/4 itu sama dengan X1, min 3/4 sama dengan X2, dan 9/4 sama dengan X3. Itu. Jadi ini adalah solusi dari SPL-nya. Untuk soal nomor 2, itu kita disuruh untuk menentukan hasil dari inverse matriks B dengan menggunakan transformasi baris elementer. Berarti kita disuruh untuk menentukan berapa sih inverse B-nya itu berapa. Nah, di sini menggunakan transformasi baris elementer. Sebenarnya ini sama aja kayak soal yang pertama, kita pakai OBE sampai BEB tereduksi. Nah, berarti kita udah punya matriksnya di sini, matriks B. Kita sandingkan dengan identitas, matriks identitas ya, transformasi baris elementernya. Identitas 3 kali 3. Nah, yang pertama kali kita lihat seperti yang tadi, ini kan udah satu utama ya. Jadi baris 1 tidak perlu diapa-apain dulu. Sekarang kita lihat di bawah satu utama masih 1. Berarti kita ubah si satunya ini jadi 0 dengan OBE ke-3. Ini baris keduanya udah berubah. Jangan lupa ini juga kita ubah. Setelah itu baris ketiga, kita lihat ternyata masih 1. Kita ubah juga jadi 0. Pakai OBE ke-3 juga. Nah, ini udah jadi 0 ya. Berarti udah. Jangan lupa ini kita ubah juga. Selanjutnya kita ke sini. Selanjutnya untuk kita lihat di sini. Di sini itu masih 2, teman-teman. Jadi kita harus ubah jadi 0. Ini kita kali sama baris yang ketiga ya, B3. Jadi min 2 di sini min 2 sama 2 jadi 0 ya. Jangan lupa yang sebelah sini juga kita ubah. Selanjutnya untuk yang di sini masih 2, jangan lupa kita ubah jadi 0. Pakai OB yang kedua. Di sini habis itu jadi 0. Jangan lupa ini juga kita ubah barisnya. Berikutnya di sini itu masih min 2. Kita perlu satu utama, makanya dia dikali sama min 1/2. Jadinya 1. Jangan lupa baris yang ini juga kita ubah. Selanjutnya itu kita lihat di sini. 1 di sini itu harusnya jadi 0 karena di atas satu utama harus 0. Jadi kita kali sama min 1. Min 1 B3 plus B2. Di sini jadi 0 ya. Berarti baris kedua jangan lupa kita kerjain juga. Oke, selanjutnya tadi ini
langkah pengerjaan terakhir yang udah kita kerjain sebelumnya sampai sini. Sekarang kita lihat di sini masih tinggal satu yang belum 0. Di sini 3. Gimana kita OBE ketiga, OB yang ketiga dikali min 3 B3 plus B1. Nah, ini udah jadi 0. Setelah itu, jangan lupa yang ini kita ubah juga. Yang ini kita ubah. Yang ini kita ubah, jadinya segini. Nah, seperti yang soal nomor 1 juga, kita tahu kalau yang matriks ini itu udah jadi matriks identitas, sedangkan yang inilah yang disebut inverse. Makanya di sini B inverse-nya adalah 7/2, min 3, 1/2. Untuk baris keduanya min 1/2, 0, 1/2, min 1/2, 1, min 1/2. Nah, ini adalah inverse-nya. Nah, kalau tadi kan kita suruh nyari SPL, ini cuma mencari inverse, jadi berhenti sampai di sini. Nah, di sini nomor soal nomor 3, jika A sama dengan matriks 3 kali 3 dengan matriks 3, 2, 6, 1, 1, 2, 0, 1, 2, tentukan inverse matriks A menggunakan adjoin. Oke, nah di sini langkah pertama, hitunglah determinan. Nah, dari hitunglah determinan ini, kita memiliki ada beberapa cara. Ini di sini saya menggunakan metode Sarus. Jadi tinggal menambahkan 2 kolom dari ketiga baris tersebut gitu di sininya. Nah, gimana sih caranya? Nah, itu tuh kalau seharus tuh berarti kita menggunakan perkalian yang miring gitu. Nah, jadi ini 3, 1, 2, kemudian 1, 1, 6, 0, 2, 2. Oke. Dan satunya juga ini miring juga ya teman-teman. Ini nih. Nah, oke. Nah, gitu. Jadi apa sih maksudnya kayak gitu? Jadi itu tuh maksudnya tuh perkaliannya tuh miring. Jadi yang 3 ini kali 1 kali 2. Sehingga berapa? 3 kali 1 1, 1 kali 2 6. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6. Jadi sini 6. Dan buat yang ini tuh 1 kali 1 kali 6. Berapa sih? 1 kali 1 1. 1 kali 6 6. Berarti ini 6 plus 6. Ya 6 plus 6. Terus kemudian selanjutnya ini 0 kali 2 kali 2 berapa? 0 kan, berapapun yang dikali 0 hasilnya 0. 0 gitu. Dan mungkin untuk yang selanjutnya, jadi yang awal itu kan miring ke kanan bawah gini kan. Nah, yang buat ke yang kedua itu kita kurangi dengan perkalian yang matriks miring ke kiri bawah gini. Jadi yang 0 kali 1 kali 2, terus 3 kali 1 kali 2, 1 kali 1 kali 2. Jadi 0 kali 1 kali 6, 0 kali 1, 0, 0 kali 6, 0. Jadi ini jawabannya 0. Terus yang 3, 1, 2, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6. Jadi 6. Kemudian 1 kali 2 kali 2, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Gitu. Jadi di sini tuh tinggal di ini, yang perkalian sini tuh tinggal ditambahin aja, dijumlahkan. Di sini tuh jumlahkan, yang sini juga tinggal dijumlahkan gitu. Nah, kenapa di sini min? Karena emang rumusnya min gitu. Kok di sini plus semua? Gara-gara karena dari perkalian tadi itu hasilnya positif semua, teman-teman. Nggak ada yang negatif. Misalnya kalau ada yang hasilnya negatif, misal gampangannya inilah min 1, berarti kan 3 kali min 1 kali min 2, jawabannya min 6. Berarti di sini tuh ditulisnya min 6 gitu. Nah, karena di sini kita udah dapetin ini, tinggal kita jumlahkan, yaitu 6 plus 6 tuh 12, dan 6 plus 10 tuh, 6 plus 4 tuh 10, jadi kita tinggal ini, tinggal jumlahkan 12, ini 10, jadi 12 min 2. Jadi jawabannya dari determinan itu adalah 2, determinan dari matriks yang ini, dari matriks A ini tadi. Nah, determinan dari matriks A ini adalah 2. Oke, mungkin bisa kita next ke langkah selanjutnya.
Oke, nah langkah kedua di sini carilah kofaktornya. Apa sih itu kofaktor? Nah, kofaktor itu misal nih eh ini nih. Nah, ini kan ada matriks 3 kali 3. Misal kita mau cari matriks di baris satu kolom satu yang dimana itu di sini kan 3 kan. Nah, jadi caranya itu mungkin gini lebih gampang. Nah, di sini tuh kan kita mau cari yang matriks yang di sini nih. Sorry, kofaktor yang di sini. Itu tuh di sini tuh di mana baris satu kolom satu. Nah, buat yang di sini berarti karena ini baris satu kolom satu, maka kita tutup kolom satu dan baris satu. Atau kesarannya tidak kita gunakan lah seperti itu. Jadi yang kita gunakan adalah yang satu satu dua dua ini. Nih, coba kita lihat. Kan berarti kan faktornya untuk baris satu kolom satu itu kan satu satu dua dua ya. Oke, mungkin bisa kita lihat ke sini. Nah, ini sama juga baris satu kolom satu benar satu satu dua dua itu. Terus mungkin ada yang masih bingung kenapa kok ini plus minus ini plus ini minus ini plus gitu. Karena ini itu kita gunakan rumus yang ini nih. I min J plus K. Nah, di sini tuh karena di sini I min J berarti di sini tuh kan I-nya positif. Ini tuh masuknya ke I, ini J, ini K. Nah, itu. Jadi kenapa kita pakai plus min plus min. Jadi kan kita tentukan nih berapa aja kofaktornya gitu kan. Ini kofaktor dari baris satu kolom satu, baris satu kolom dua, baris satu kolom tiga seperti itu. Nah, buat yang ini tuh baris dua kolom satu, baris dua kolom dua, baris dua kolom tiga dan seterusnya sampai yang ini baris tiga kolom satu dan seterusnya itu. Nah, kalau kita udah tentukan kofaktor-kofaktornya nih, apa sih cara selanjutnya gitu kan? Cara selanjutnya itu kita itu gunakan rumus AD min BC pada setiap kofaktornya. Misal kita kofaktor satu baris satu. Nih. Nah, AD ini kan A nih, ini A, ini B. Mungkin saya bedakan warnanya aja. AD, ini B, ini C gitu. Jadi AD, maksudnya AD itu A kali D. Itu berarti 1 kali 2 dikurangi dengan BC, yaitu 1 kali 2 juga. Makanya mengapa di sini jawabannya 0, teman-teman. Itu, sini jawabannya 0. Oke, mungkin kita coba secara random nih buat pembuktian lagi. Kita coba di baris baris 3 kolom 2 gitu. Baris 3 itu mana? Baris 3. Nah, ini baris 3 kan ini nih yang bawah ini nih. Ya, mungkin biar nggak pusing atau nggak bingung, kita kasih garis dulu ya nih. Nah, ini tuh baris 1, baris 2, baris 3. Kita mau coba nih di baris 3 kolom 2. Mana sih baris 3 itu ini, kolom 2 tuh ini. Nah, kalau kolom kan ke bawah. Jadi kita mau coba di sini kan. Nah, mungkin mau kita coba nih. 3 min 1, 3 kali 1, 3 kali 1, dikurangi 0 kali 2. 3 kali 1 kan 3. Terus 0 kali 2 tuh 0. Jadi 3 min 0 sama dengan 3. Nah, teman-teman di sini kok kenapa bisa min 3? Nah, min 3 itu sebenarnya yang ini tuh salah ya teman-teman, mohon maaf, salah di penulisan. Itu sebenarnya negatif. Negatif. Nah, kan kita pakai yang rumus I min J plus K tadi. Nah, ini tuh sebenarnya negatif gitu. Jadi, biar teman-teman tidak bingung, ini tuh sebenarnya negatif. Mengapa? Karena di sini tuh, mengapa di sini ditulisnya min 3 seperti itu. Oke, mungkin gitu buat cara cari kofaktornya. Kemudian mungkin bisa kita next ke langkah selanjutnya. Nah, langkah ketiga yaitu baris jadi kolom atau bisa dibilang transpose juga bisa, join juga bisa. Nah,
baris jadi kolom tuh maksudnya gimana? Jadi ini kan ada baris nih, ini baris. Ya kan yang tiduran tuh baris. Dan yang ke bawah tuh ini, misalnya ini nih. Ini itu kan kolom kan. Nah, jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi ini kan kolom nih. Kita jadikan ke baris. Misal 0, min 2, 1. Ini kan kolom ya, kita jadikan baris saja. Jadi kita tinggal rubah ke atas ini gitu. Jadi jadinya 0, 0, min 2. Ini kan min 2 nih. Min 2, 1. Ini juga 1 di sini nih. Nah, gitu. Jadi sama buat ketiganya, ini baris 1, baris 2, baris 3 nih. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu. Jadi yang baris 1 itu jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2 seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin bisa kita next aja. Oke. Nah, di sini langkah keempat kita selesaikan dengan rumus inverse, yang dimana rumus inverse-nya itu ini. Sorry. Nah, rumus inverse itu ini. Nah, ini kan determinan A. Determinan kan yang udah kita cari tadi kan, yang pakai rumus arus tadi, yang jawabannya 2, ya kan, determinan itu 2. Jadi 1 per determinan, jadi 1/2 gitu. Dikali dengan matriks A. Jadi dengan A gitu setlistnya. Yaitu maksudnya matriks A. Nah, matriks A-nya itu kan yang ini kan. Nih. Nah, matriks A yang sudah kita selesaikan tadi, matriks A yang sudah kita cari faktornya, terus kita sudah uh, join gitu. Yang tadi yang ini nih, bentar. Yang tadi yang tadi kita rubah dari baris dari kolom itu adjoin, atau bisa dibilang juga transpose juga sebenarnya. Tapi di sini menggunakan nama join. Nah, jadi di sini kita tinggal selesaikan 1/2 atau setengah dikali dengan adjoin dari matriks A tadi, matriks A yang sudah kita selesaikan dengan yang saya bilang tadi ya, determinan. Begitulah. Terus gimana sih cara ngalin ini ya? Kita tinggal kali biasa aja. Misal ini setengah, kita kali dengan baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3 kayak gitu. Jadi misal ini nih, setengah. Setengah kali 0, 0. Setengah kali min 2, min 1. Setengah kali 1, setengah. Tuh. Mungkin saya jelaskan lagi. Setengah kali 2, 1. Setengah kali 6, 3. Setengah kali min 3/2. Setengah kali min 2, 1. Setengah kali 0, 0. Setengah dikali dengan 1. Itu setengah gitu. Jadi ini tuh perkalian biasa sebenarnya. Tapi, mohon maaf, perkalian matriks biasa gitu. Oke, jadi hasil dari soal nomor 3 yaitu ini, yang kita disuruh tentukan inverse dari matriks A gitu. Jadi jawabannya adalah ini.